Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ini kali ini kita akan bahas, ini lebih banyak untuk santri, santriwati, wali santri, dan teman-teman semuanya, khususnya adik-adik yang belajar di pondok pesantren. Karena temanya yang akan saya bahas hari ini tentang 10 cara agar betah di pondok. Ya, 10 cara agar betah di pondok. Apa saja 10 cara itu? Yang pertama adalah perbaiki niat. Kalau niat kita kuat, itu insya Allah apapun tantangan, rintangan, kesulitan kita, itu akan kita bisa hadapi. Jangan sampai niat kita lemah. Niatnya untuk apa? Ya untuk belajar, untuk masa depan, biar kita tahu agama, biar kita jadi orang-orang yang bisa berjalan sesuai dengan koridor agama, biar kita punya masa depan yang baik, ya, biar kita punya masa depan, biar tercapai impian kita, biar kita jadi orang-orang yang tangguh, biar punya kekuatan untuk pada saat di masyarakat nanti, agar bisa menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat. Jadi kuatkan niat kita. Tantangan, rintangan pasti akan ada. Kalau tantangan itu datang kepada kita, itu niat kita kuat, motivasi kita hebat, itu akan membuat kita mampu bertahan di pondok sampai selesai. Husnul khatimah insya Allah. Ke pondok apa yang kamu cari? Ya, ingat itu, lalu kemudian resapi, lalu kuatkan. Saya harus mencari ilmu untuk masa depan yang lebih baik. Yang pertama itu perbaiki niat. Yang kedua, jangan majak menyendiri. Perbanyak teman. Kalau menyendiri nanti ngelamun aja ya. Kalau menyendiri nggak punya teman, kita nggak punya sesuatu untuk dibagi bersama, kegembiraan bersama, itu akan bisa kemudian kita rasakan, sama-sama kita merasakan kegembiraan, kesulitan, bagaimana mengatasi semuanya. Kalau kita punya teman, kalau nggak punya teman gimana? Jadi perbanyak teman. Teman di kamar, teman di sekolah, teman di pramuka, ya, teman di klub bahasa, klub badminton, klub olahraga. Nah itu harus kita perbanyak teman, sebanyak-banyaknya teman. Karena teman ini itu berguna nanti tidak hanya di pondok. Pas kita keluar pondok, itu pertemanan itu, percayalah, itu masih ada. Bahkan sampai tua. Ya, sampai tua. Saya keluar pondok sudah lebih 30 tahun. Dan teman-teman di pondok itu masih akrab sampai sekarang. Karena kita sama-sama kan, sama-sama merasakan bagaimana kemudian suka duka di pondok. Jadi perbanyak teman. Kemanapun saya pergi, itu ada kawan-kawan kita. Nah, kalau tidak ada teman, di pondoknya nanti susah, keluar pondok juga susah. Perbanyak teman. Yang ketiga, ikut banyak kegiatan. Yang wajib-wajib ikuti dengan serius. Pramuka, ya, terus lari pagi. Nah itu ikuti. Public speaking. Nah itu ikuti dengan serius. Dan ikut juga kegiatan ekstrakurikuler itu. Klub-klub olahraga, klub-klub kesenian, klub-klub bahasa, klub-klub keterampilan. Karena kita tidak tahu ya, itu keterampilan apa di masa depan itu yang akan menjadi kehidupan kita. Kalau saya dulu public speaking itu saya sangat suka. Karena itu saya bisa ngomong sekarang ya. Saya bisa ngomong karena dulu sukanya public speaking. Terus dulu saya nulis majalah dinding ya. Majalah dinding itu juga saya tulis
Nah, itu sama. Sekarang itu jadi penulis. Karena dari dulu itu mengembangkan hobi saya menulis. Jadi di pondok itu lakukan semua kegiatan dengan serius sampai kita benar-benar mahir. Dengan begitu, itu insya Allah itu akan membantu kita. Bukan hanya di pondok, bahkan setelah nanti kita keluar, kegiatan-kegiatan itu akan sangat membantu kita. Itu nomor 3. Nomor 4, kalau kita mau betah di pondok, ikuti disiplin dan aturan pondok. Jangan banyak melanggar. Soalnya kita kan dididik di pondok nih. Kalau melanggar tuh pasti dapat hukuman. Kalau banyak hukuman itu kita banyak kegiatan nanti ya. Harus bikin tulisan, harus menghafal, harus berbanyak muteri lapangan, wah macam-macam hukumannya. Nanti kita akan banyak kerjaan-kerjaan baru yang kadang-kadang bikin kita tambah stres itu ya, udah banyak, terus tambahan lagi. Nah semakin banyak kita melanggar itu beban kita kan semakin berat. Karena itu jangan banyak melanggar, ikuti aturan. Kalau saya ditanya nih ya, apa dari pondok itu nilai yang paling membekas, yang menjadi dasar kehidupan saya sekarang, tidak ragu saya jawab itu disiplin. Pondok mendisiplinkan kita 24 jam, itu melatih kita untuk berdisiplin, itulah yang membuat kita berhasil. Jadi ikuti saja. Disiplin, aturan. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tertib, belajar menjadi orang-orang yang teratur. Kalau kita tertib, teratur, itu akan membuat kita itu lebih mudah untuk mengembangkan diri daripada orang-orang yang berantakan. Orang-orang yang hidupnya berantakan itu akan sulit untuk mengembangkan diri. Maka di pondok kita dilatih untuk disiplin, tertib, teratur. Karena itu yang akan membangun masa depan kita. Ikuti saja, itu insya Allah pasti akan berguna buat kita di pondok dan di masa depan. Nomor 5, nah ini penting nih, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, cerita. Kan kita punya pengurus di asrama, itu cerita dengan pengurus di asrama. Atau kita punya teman dekat, itu gunanya teman tuh, ngobrol, itu ceritakan masalah kita. Terus kita punya ustadz, ustazah ya, pembimbing. Nah itu juga sama, cerita, jangan dipendam sendiri. Kalau nggak bisa cerita, cerita di buku harian boleh deh ya. Cerita di buku harian boleh. Jadi yang penting itu kalau ada masalah, beban itu diceritakan. Itu menjadi lebih ringan. Kalau diceritakan itu menjadi lebih ringan. Jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri itu lama-lama jadi berat, nanti masalah yang sebenarnya seharusnya kecil bisa kita pecahkan, akhirnya menjadi sulit untuk kita pecahkan. Ya, ceritakan apa yang menjadi masalah kita. Terus selanjutnya, jaga kesehatan. Kalau sakit di pondok, apalagi sakitnya sering, itu juga salah satu penyebab kita nggak betah itu. Jadi makan apa yang ada di dapur, makan aja deh. Pokoknya harus masuk. Makan aja. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang lauknya kita nggak suka, makan aja udah. Karena itu penting, asupan energi itu penting. Makan yang teratur. Ya, jangan sampai nggak makan. Kalau makannya telat, makannya nggak teratur, itu yang pertama menyebabkan sakit. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ya, lampu-lampu sudah dimatikan jam 10, tidur, jangan ngobrol. Jam 3, jam 4 bangun. Pas itu, kan? 6 jam itu istirahat cukup. Terus olahraga, ya, olahraga yang teratur. Ya, olahraga yang sedikit. Yang wajib lari pagi kan. 2-3 kali seminggu ikuti sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Kalau sakit itu akan membuat kita itu seringkali
karena banyak kegiatan ya, sakit itu akan menyulitkan kita. Karena itu makanya teratur, olahraga teratur, istirahat yang cukup, itu insya Allah kita sehat. Nomor 7, fokus belajar di pondok, nggak usah mikirin, nggak usah iri dengan teman-teman yang ada di luar. Percayalah, teman-teman kamu yang di luar itu juga iri, ya, iri dengan kamu yang di pondok. Nah sekarang aja kan begitu, di pondok masuk, ya, di pondok ke kelas, di luar, apalagi sekarang ini ya, online belajarnya lewat handphone. Kita belajar di pondok pasti lebih efektif karena tatap muka langsung. Kalau lewat handphone, ini kan konsentrasi berkurang, terus kemudian kita hanya beberapa jam sehari untuk belajar. Nah itu lebih baik fokus saja untuk belajar di pondok. Percayalah, kalau kamu fokus, insya Allah itu manfaatnya akan besar kamu belajar di pondok. Nomor 8, minta doa dari orang tua. Jangan lupa untuk terus minta doa orang tua. Karena orang tua ya, itu ridho mereka, itu yang akan membuat kita tenang. Minta doa mereka. Nanti diantara sholat-sholat mereka, diantara tahajud mereka, itu akan selalu mendoakan kamu. Doa mereka untuk anaknya itu adalah doa-doa yang dimakbulkan, ya, doa-doa yang dikabulkan. Nah itu yang akan membuat kita tenang di pondok, membuat kita itu betah di pondok. Yang itu akhirnya insya Allah kalau kita jalani, kita akan lulus sampai lulus dengan husnul khotimah. Nomor 9, kalau ada yang teman bercanda keterlaluan, atau cenderung mengejek, menghina, atau berbuat yang kamu tidak suka, itu beranilah bicara, ngomong sama dia. Mohon maaf, saya nggak suka apa yang kamu lakukan. Jadi dia ngerti bahwa kita nggak suka. Jadi ngomong. Atau kalau misalnya nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, ya dilaporkan ke pengurus bahwa ada orang yang ngejek, ada orang yang bercanda keterlaluan, sehingga nanti diketemukan, dicarikan solusinya. Jangan diam saja. Kalau dihina, diejek, terus diam aja, ya nanti dia terus-menerus begitu. Ya, kita akan terbebani dengan hal itu, akhirnya nggak betah. Ngomong aja, nggak apa-apa. Ini adalah cara untuk juga kita berlatih untuk berani ngomong suatu yang kita tahu memang ada risikonya, tapi kalau itu sebuah kebenaran, kalau itu kemudian menyelamatkan kita, nah itu ngomong, dilaporkan, kita ngobrol ke guru, boleh dilaporkan. Ini saya ada masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Dan nomor 10 terakhir itu adalah sabar, banyak berdoa, ya. Itu adalah jalan keluar yang paling hebat. Sabari saja, karena waktu belajar di pondok itu akan segera selesai kok. 4 tahun, 6 tahun, ya. Itu akan segera selesai. Tiba-tiba kita sudah kelas 2, kelas 3, kelas 4, tiba-tiba kita sudah kelas 5, dan tahu-tahu kita sudah kelas 6, sudah tinggal 1 tahun lagi lulus. Nah, itu tidak akan terasa. Kalau kita ikut kegiatan dengan baik, kita aktif, itu tidak akan terasa. Karena di pondok itu kan full dengan kegiatan. Nanti tiba-tiba udah ini Ramadan naik kelas lagi, ya. Tiba-tiba udah naik kelas lagi, begitu seterusnya, tiba-tiba udah mau selesai. Jadi hadapi saja, sabari saja, pasti akan terus berlalu, pasti akan selesai. Demikian adik-adik sekalian, Bapak Ibu wali santri, ini video ini boleh di-share ke para mujahid, mujahidah, adik-adik santri dan wali santri. Mudah-mudahan bisa membantu mereka, diobrolkan dengan mereka, ya, ngobrol sama mereka. Habis nonton ini kira-kira apa yang mereka, pendapat mereka. Mudah-mudahan ini menguatkan tekad mereka untuk belajar lebih serius di pondok. Karena kuncinya itu, semangat
nggak boleh pudar, semangat itu harus selalu ada. Kalau semangat belajar ada, insya Allah akan berkembang lebih baik, dan insya Allah akan selesai dengan husnul khawatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau melihat video-video yang lain dipersilahkan, saya baru selesai ya 30 video mahfuzat dan motivasi manjada wajada. Ada 30 mahfuzat yang silakan untuk dilihat itu ya, pepatah-pepatah Arab, motivasi hidup, dan juga tentu ada video-video juga tentang pengalaman para alumni dalam mengarungi kehidupan setelah keluar dari pondok. Ini pengalaman bagus sekali, ada yang di dalam, ada yang di luar negeri. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi ustadz dan sebagainya. Bagaimana pengalaman mereka menjalani hidup setelah keluar dari pesantren. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.